Halo, assalamualaikum. Diam-diam ternyata Samsung udah mulai jual Samsung Galaxy A05 sama A05s. Dan yang akan kita unbox hari ini, A05 yang saya beli seharga Rp1.499.000 untuk yang varian 464 ya. Kalau nggak salah ada varian 4128 dan juga 6128. Wow, saya dapat bonus dari seller, dapat folder handphone kayak gini, standing. Holder, maksudnya kok folder sih? Dan ini dia Galaxy A05-nya. Saya beli warna hijau sih, cuma kata seller Samsung baru ngirim yang warna hitam. Jadi ya sudah, biar cepat aja jadi unboxingnya. Dan ternyata sudah bundling sama kepala charger ya. Saya masih punya kepala charger yang sama, hasil pembelian Galaxy M14 5G. Review M14 5G sudah jadi naskahnya, tapi belum saya produksi videonya. Doain ya, ada waktu, kesempatan, umur, kesehatan, dan juga mendukunglah semua situasi dan kondisinya. Oke, dapat bundling juga perdana IM3. Ini kok nempel ya? Direkat. Jadi tenang ya, dapat kepala charger. Kita buka dulu segelnya. Ini gratis travel adapter, jadi sudah include ya, jangan khawatir. Black 464, oke. Dikemas dalam kardus yang makin ramping juga seperti seri lainnya, jadi chargernya dipisah. Tapi ini baru nih, si partisi sebelah atasnya kayak gini dibukanya. Dan yes, kabelnya Type-C to Type-C loh. Harga Rp1,5 juta Samsung akhirnya pakai Type-C to Type-C ya. Dan di sini ada Quick Start Guide. Bahasa Indonesia, ada kartu garansi dan juga daftar service centernya. Biasanya di baliknya bahasa Inggrisnya. Ya, betul. Yang ini garansi resmi bahasa Indonesia. Kemudian ada stiker email, kita skip. Dan layarnya Infinity U. Yes, mantap, sudah bukan Infinity V ya. Masalah estetik aja, sedap dipandang atau tidak. Tapi biasanya di mata netizen yang paling rendah itu Infinity V. Infinity U udah lebih mending. Ya, paling mending sih Infinity O pasti ya, yang pakai punch hole, bukan pakai notch lagi. Dan di bawah terakhir ada SIM tray ejectornya ya. Jangan lupa ini dapat chargernya yang 25 watt, mantap ya. Rp1,5 juta dapat chargernya 25 watt loh. Infinity U display, dual kamera dan baterai. Ini menggunakan MediaTek Helio G85, jadi head to head langsung dengan smartphone Vivo yang kemarin saya unbox, Y17s. Dan kalau teman-teman tanya bedanya apa A05 sama A05s, A05s kameranya 3, jadi ada kamera makronya juga. Kalau ini kan hanya kamera utama dan kamera depth. Kemudian A05s itu pakai Snapdragon 680 ya. Jadi prosesor-prosesor yang agak lama diturunkan ke seri yang lebih bawah sekarang sama Samsung. Dan ini untuk back covernya glossy dengan aksen garis-garis vertikal kecil-kecil. Ya, belang kayak gitu. Ini warna hitamnya. Nah, kalau dihadapkan ke cahaya sebelah sini kayak gini, lumayan kece. Tapi biasanya glossy gini lebih cepat untuk kotor ya. Desainnya makin selaras atau senada satu tema dengan smartphone Samsung lainnya yang lurus back covernya, sedikit menonjol di kamera bumpnya saja, dengan frame yang masih sedikit curvy ya, nggak lurus-lurus banget. Dan di sisi bawah ada jack audio 3,5 mm, mikrofon Type-C portnya buat charging, mantap. Kemudian ada speaker grill berupa 6 buah lubang. Di sisi kiri ada SIM tray-nya, kita lihat. Karena ini Samsung jual varian 64 sama 128, kira-kira SIM tray-nya masih ada ya. Triple card slot, jadi ada slot khusus micro SD, menemani 2 slot nano SIM card-nya. Dan mungkin ini selalu jadi keunggulan Samsung karena di smartphone yang paling entry level sekalipun Samsung masih munculkan atau menyematkan mikrofon kedua. Fungsinya buat noise cancellation pas teleponan dan juga pas rekam audio atau video ya. Di sisi kanan ada tombol power dan volume rocker. Artinya A05, bentar, saya akan cek sih ya. Apakah A05 memang nggak punya fingerprint scanner? Karena di back covernya tadi kita nggak lihat kan. Back covernya cuma ada 2 kamera dan 1 LED flash, lalu logo Samsung di bawah. A few moments later.
Oke, sudah selesai saya setup dan ternyata memang nggak ada fingerprint scanner ya. Jadi saya setup untuk face unlock-nya saja. Raise to wake-nya tidak otomatis menyala, jadi kita tap, oh enggak, double tap to wake juga. Saya dengan tombol power aja berarti nyalainnya. Dan ya, face unlock-nya bekerja dengan cepat ya. Mungkin nanti kalau di kondisi cahaya lebih gelap harus dibantu pencahayaannya dengan layarnya yang menyala lebih terang. Karena ini kan pakai kamera depan saja, bukan dengan infrared untuk face unlock-nya. Namanya juga smartphone terjangkaunya Samsung, 1,5 jutaan. Kemudian bisa dilihat bezelnya menurut saya lebih proper ya, segini. Dan penampakan sisi depannya, entah kenapa kok kayaknya lebih lebar ya si layarnya itu. Jadi nggak cuma panjang, tapi lebarnya kerasa lebih. Untuk resolusinya, kayaknya dia nggak bisa screenshot dengan palm swipe. Saya akan screenshot aja dulu. Oke, rada nge-lag barusan. Karena biasa smartphone Samsung di awal-awal banyak banget yang disetting ya. Termasuk untuk daya tahan baterai, biasanya di hari kedua, ketiga, dan seterusnya setelah pola pemakaian kita dipelajari itu makin awet. Yang sering saya alami seperti itu. Kemudian kita akan lihat detail dari screenshotnya. 720 x 1600 berarti layarnya HD ya, HD plus 720p. Dan sisa spek lengkapnya saya akan munculkan di situ. Selain masalah RAM dan prosesor, kemudian layar, kameranya kalau nggak salah 50 megapiksel, dan juga OS-nya kita akan cek langsung kalau OS ya. Kita mulai dengan storage. Ini yang 64 GB terpakai berapa kira-kira pas awal, masih fresh. Terpakai 19,6 GB, free-nya 44,4 GB. Dan itu apakah sudah ada RAM Plus? Ya, RAM Plus-nya sudah menyala di 4 GB. Saya belum tahu tipe storage-nya apa, UFS atau eMMC, cuma kalau dengan RAM 4 GB fisik, bisa jadi RAM Plus ini bakal sangat membantu ya. Cuma bakal lebih membantu lagi kalau storage-nya juga yang kenceng. Kalau eMMC ya mohon maaf kalau misalkan rada bottleneck pas multitasking. Tapi paling nggak bisa membantu biar aplikasi-aplikasi yang lagi jalan di belakang itu nggak banyak tertutup. Jadi nggak harus reload. Mudah-mudahan kayak gitu ya pada prakteknya ya. Kita lihat di About Phone. Dia menggunakan One UI Core versi 5.1. Android-nya Android 13. Google Play sistem update-nya 1 Juni 2023 dan security patch levelnya di 1 Agustus 2023. Untuk bloatware seperti biasa Samsung sih gitu-gitu lagi ya, mau di smartphone yang level harga berapapun. Dari Samsung ada, dari Google ada, dan dari Microsoft ada 4 aplikasi. Kemudian ada Facebook, Spotify, dan Netflix. Sisanya ini akan di-download nanti kalau sudah connect ke jaringan atau ke Wi-Fi. Udah sih, dikit ya kayak gitu ya. Sekarang saya mau cek untuk kameranya saja. Foto ada 1 dan 2 kali zoom ya, karena memang lensa kedua hanya buat depth. Tidak ada ultrawide, tidak ada makro. Kemudian portrait, bisa. Depan belakang, yes. Untuk video, kamera depannya Full HD 30 fps. Kamera belakang, wow, bisa Full HD 60 fps ternyata ya. Lumayan banget. Walaupun resolusinya maksimal Full HD, tapi bisa rekam di frame rate 60 fps. Dan saya penasaran buat bikin Instagram Story dengan smartphone ini karena di Galaxy M14 5G yang hanya bisa Full HD 30 fps saja, hasilnya smooth dan bening ya. Walaupun masalah stabilisasi tentu rada-rada kurang. Nah, kita lihat mode lengkapnya lagi, ada Pro Panorama, Full Night Slow Motion, sama Hyperlapse. Pro ini wow, settingannya lengkap pula ya, karena mungkin pakai MediaTek ini bisa membuka beberapa fitur termasuk di manual kameranya. ISO 100 sampai dengan 800, nggak terlalu tinggi sih ISO-nya. Speednya 1/12.000 sampai dengan 30 detik, panjang ya. Fokusnya bisa auto atau manual juga. Manual bisa di-set ke makro sampai ke infinity, dari 0,0 sampai 1. Lalu ada white balance juga. Oke lah, unboxingnya segini aja dulu kali ya. Teman-teman yang lagi punya budget buat beli smartphone baru, entah itu buat orang tua, buat anak sekolah, atau buat diri sendiri, atau buat smartphone kedua, bisa banget mempertimbangkan berarti Galaxy A05
yang sudah hadir dengan Android 13, USB Type-C ini di level harga 1,5 juta, mulai dari 1499 ya, yang 464. Kemudian dia menggunakan Helio G85 yang di atas kertas sih performanya sudah lebih mumpuni untuk game-game menengah kayak PUBG Mobile, tapi nanti kita tes lagi tentu di video review. Kemudian kameranya 50 megapiksel dan juga Pro Photo manual mode ya buat fotonya, sama bisa juga rekam Full HD 60 fps di kamera belakangnya. Buat saya sih ini jadi alternatif menarik, meskipun mungkin yang patut jadi catatan, di smartphone ini dia nggak punya fingerprint scanner. Kamu harus ngandelin face unlock-nya kalau nggak pakai pin ya. Nanti saya akan ulik apakah dia bisa raise to wake dan double tap to wake juga. Teman-teman yang nungguin reviewnya, doain saja saya ada waktu banyak buat ngetesnya. Ada kesehatan, ada umur, rezekinya juga ya. Biar nanti pas teman-teman nonton juga lagi pada sehat. Oke, gitu aja mungkin unboxingnya. Thanks for watching dari Kota Cimahi. Gue undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.